Tema sesi ini sangat menarik. Misiologi menuju pertumbuhan. Baik, kita mau bahas satu persatu. Sebelum bicara misiologi, maka kita harus bicara misi dulu. Betul? Kalau kita tidak mengerti visi, misi yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan salah arah mau kemana. Baik, saya mulai dengan kalimat ini. Yang belum pernah tahu dan belum pernah dengar, cerna ini baik-baik. Papa di surga tidak punya apa-apa dan siapa-siapa di muka bumi ini selain gerejanya. Betul atau salah? Lu ini serius. Papa di surga untuk dunia ini dia tidak pernah punya apa-apa lagi dan tidak pernah punya siapa-siapa selain gerejanya. Betul atau salah? Artinya kalau satu-satunya milik Tuhan ini gagal, maka Tuhan bagaimana terhadap rencana kekalnya? Ayo jawab dong. Loh, maka Tuhan bagaimana terhadap rencana kekalnya? Kalau satu-satunya yang dia miliki yaitu gereja, gereja nggak mengerti isi hati Tuhan. Maka Tuhan bagaimana? Loh, ini karena mulutnya isi makanan, nggak jawab, atau karena tidak mengerti? Ya, jadi walaupun suara isi makanan, mulutnya cobalah jawab. Saya ulangi lagi ya. Karena kalau saudara tidak nangkap ini, maka kita akan salah arah dalam perjalanan kita. Saya ulangi lagi, saya beritahu, ini pernyataan dasar. Papa di surga tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa di muka bumi ini selain gereja. Betul atau salah? Betul. Betul? Nah, pertanyaan sama, sudah 4 kali dulu saya tanya ini. Ini terakhir tanya. Kalau saudara nggak jawab, saya pulang aja. Terus serius, habis nggak ngerti, nanti nggak sejalan. Berarti kalau gerejanya gagal, nggak bisa mengerti hati Papa dan pikirannya, maka Tuhan bagaimana? Nah, itu yang salah. Saudara, pertanyaannya jelas. Tuhan tidak punya siapa-siapa dan apa-apa di bumi selain gereja. Dr. Gunadi, terima kasih saya dapat kesempatan. Loh, satu-satu tuh. Tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa selain gereja. Maka itu saya tanya, berarti kalau gereja gagal, maka Tuhan bagaimana? Gagal. Gak akan terus, saudara. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak akan pakai malaikat. Padahal kalau dia pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai daripada pakai kita. Maaf saya bicara, ini anak saya Pendeta Yehuda Kusasina. Tolong IG dengan Facebook Papa di Zoom ya. Ya, dengarkan. Ini luar biasa, saya dapat pengertian di saya kaki. Kalau Tuhan pakai malaikat, wih, pekerjaannya, rencana kekalnya, rencana dahsyatnya itu pasti jauh lebih cepat selesai. Coba renungkan. Kalau Tuhan pakai malaikat, terus gereja ngundang malaikat khotbah, percaya dia belum khotbah baru nongol orang bertobat. Ya, betul atau tidak? Terus yang berikut, pakai malaikat itu lebih mudah daripada pakai kita. Karena malaikat gak perlu transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Loh, betul tidak?
Loh, saya tanya, ibu kok diam saja, ibu kacamata? Betul tidak? Iya, ya jawab bu. Iya, bukan yang kacamata belakang, yang baju hitam. Kenapa diam? Serius. Saya kalau ngajar perhatikan mata orang. Saya bisa tahu matanya itu ngerti atau tidak. Kalau orang cuma begini, berarti lagi melamun kan? Makanya itu kalau saya tunjuk, saya harus tahu. Ini belajar. Amin. Ibrani 1 menuliskan, mengapa walaupun Tuhan tahu kalau pakai malaikat lebih cepat selesai pekerjaannya daripada pakai kita. Karena Ibrani menulis malaikat itu ciptaan, manusia ini anak. Cari nanti Ibrani 1. Woi, saya bilang luar biasa. Betul tidak? Coba saya buktikan. Berapa tahun Papa punya rencana menyelamatkan dunia di Kejadian 6 dari kehancurannya? Berapa tahun Nuh menyelesaikan kapal besar ini? Jawab dong. Berapa? 40 tahun bukan, 120 tahun. Lanjut. Kalau dia kerja sendiri, ya. Ayo, kalau Tuhan kerja sendiri, sekejap jadilah kapal. Itu saya mikir. Saya mantan guru sekolah minggu, hampir 14 tahun. Saya jadi guru sekolah minggu. Maka itu teknik saya mengajar terbawa dari awal saya pelayanan. Saya jadi guru sekolah minggu dari tahun 69. Bayangkan. Oke? Nah, suatu kali saya lupa tahun berapa, di kelas 5-6 itu giliran saya mengajar dan saya sampaikan tentang susahnya perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Terus saya tuh melihat ada satu anak yang wajahnya itu serius mendengarkan, maka itu matanya dia, pokoknya ngeliatin saya. Saya pikir anak ini luar biasa. Saya belum beri kesempatan dia bertanya. Tahu saya masih mengajar. Oh, Tuhan itu malaikatnya banyak atau tidak? Enggak nyambung, bukan? Tapi saya tahu anak ini lagi mikir sesuatu. Maka itu kalau saudara hamba Tuhan izinkan saya ngomong ini, tidak bisa mengajar anak-anak, susah kita ngajar orang dewasa. Ada yang ngamen. Ini bulan yang lalu, Juli, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim speech hanya 5 menit di Balai Sidang Senayan. Pernyataannya, maaf para profesor, doktor, rekan-rekan pendidik, ternyata kita nggak akan diakui sebagai pendidik sebelum kita bisa ngajar di PAUD, pendidikan usia dini. Kalau saudara mau videonya saya kasih. Saya kaget waktu dengar itu. Langsung saya viralkan ke ribuan rekan-rekan saya guru. Dengar. Menteri Nadiem itu bukan Kristen. Tapi dia pakai Tuhan Yesus punya kata-kata. Belajarlah kepada anak-anak. Menteri seru. Nah, tiba-tiba, kenapa kamu tanya Tuhan malaikatnya banyak? Daripada Tuhan repot-repot pakai Musa, kenapa Tuhan gak suruh malaikat satu gendong satu orang Israel? Kan langsung nyampe. Jujur, saya betul juga. Ngapain 40 tahun? Loh, masuk akal gak pertanyaan ini, saudara? Oh, ada banyak lagi fakta. Kalau Tuhan kerja sendiri, jauh lebih cepat selesai pekerjaannya daripada dia pakai kita. Ya? Contoh lain, sudah 2000 tahun lebih Tuhan Yesus mengajar kita
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Artinya, gereja itu satu-satunya kelompok manusia di dunia yang diberi mandat untuk memindahkan surga ke bumi. Insinyur Soekarno tahun 50-an, Indonesia baru merdeka 5 tahun lebih, sudah punya ide. Ibu kota negara nggak cocok di Jakarta. Aneh. Dan Soekarno memilih Palangkaraya. Saya pertama kali ke Palangkaraya itu kagum. Yang belum pernah coba saudara. Saya kaget. Saya lupa tahun 90 berapa pertama kali ke Palangkaraya. Ini kota kok tertata rapi. Bundaran roundabout itu banyak sekali. Wah, di pusat kota Palangkaraya ada bundaran besar. Terus cabang-cabang jalan. 2 jalur lambat, 2 jalur cepat yang 2 arah. Dan di samping jalur cepat itu ada jalur lambat. Untuk roda 2, roda 3. Diatur rapi kota itu kayak Eropa. Presiden pertama kita kan insinyur, teknik sipil. Dia gambar sendiri kota itu. Nah, ganti presiden berapa kali, dan baru Jokowi yang berhasil memindah. Luar biasa. Jokowi adalah presiden yang penuh dengan istilah Jawa itu parian. Parian itu peribahasa. Banyak hal yang dilakukan Jokowi dengan tradisi Jawa. Lihat, selama Jokowi jadi presiden, dia tidak pernah berkantor di Istana Negara, tapi Istana Bogor. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia ingin yang punya Jakarta sadar, ini bukan ibu kota negara, ini milikmu. Ibu kota negara itu di Bogor. Yang nggak ngerti, nggak usah ngerti, yang ngerti tertawa. Maaf, serius. Ini filosofi yang luar biasa. Maka itu sejak dia jadi presiden sampai periode kedua ini, dia tidak pernah memanfaatkan Istana Merdeka untuk menerima tamu kenegaraan. Semua dibawa ke Bogor. Karena dalam tradisi Jawa, keraton ada fisiknya, tapi kalau nggak ada rajanya, itu bukan keraton. Yaitu filosofi yang dia pakai. Saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya oleh pencipta alam semesta untuk memindahkan surga ke bumi. Jangan amen dulu, cek dulu kerjaan. Oke, semiskin-miskinnya orang miskin, pindah rumah itu susah atau mudah? Kenapa susah? Mikir barang. Nah, itu logika anak-anak yang Tuhan beri kepada saya. Mindahkan surga susah atau mudah? Mana jawabannya? Mindahkan surga mudah atau susah? Yang jawab mudah bertobat. Tadi saya dengar dari jawab. Awas. Kalau memindahkan surga mudah, mengapa perintah sudah 2000 tahun gak selesai-selesai? Nanti jawabannya susah. Nah, kenapa jawab susah? Karena gak ngerti pikiran Tuhan dan hatinya. Nah, saya cari di Alkitab. Kalau kita mindahkan surga, berarti harus tahu isi surga itu apa saja. Betul? Sama seperti kita pindah rumah. Kalau kita nggak kenal barang kita sendiri, bisa-bisa barang tetangga kita bawa. Loh, betul tidak? Masuk akal toh? Nah, ada ayatnya. Roma 14:17. Tahun 70-an Roh Kudus menunjukkan saya ini, saya kaget. Hah? Cuma segini isinya surga. Kenapa nggak selesai-selesai? Ayo baca sama-sama. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Stop dulu. Mengapa Papa membandingkan
memindahkan surga dengan soal makan dan minum. Ini fakta. Ayo, yang pernah ngurusi, saya ini sering ngurusin makan orang, saudara. Balik saya ngomong, saya sering ngurusin makanan untuk orang. Kalau makan orang bahaya. Salah, ampuni saya kalimatnya saya. Karena kami punya asrama, ngurus makanan anak-anak. Sebagai contoh kecil aja, kami di Nabire untuk keperluan guru anak-anak asrama itu berasnya sebulan 3 ton. Nah, kalau beras 3 ton itu mulutnya berapa? Itu aja ngitung. Jadi saya sudah biasa ngurus makan itu. Nah, saya ingin tanya kepada semua, ngasih makan 20 orang susah atau mudah? Bukan beli loh, bukan beli. Lain lagi kalau beli, saya bilang ngurus. Susah atau mudah? 20 orang saja. Belanja, bawa pulang, bersihkan, masak, terus sampai menyajikan. Betul? Nah, betul. Terima kasih Bosan. Betul sekali. Bapak sampai kaget. Ternyata mindahkan surga jauh lebih mudah daripada ngurus makanan dan minuman. Abu Nadi, kota konsumsi siapa di sini? Walaupun saya lihat tadi nggak masak loh, cuma bawa kotakan aja. Repot nggak? Mana kota konsumsi siapa? Yang mana? Oh, ibu saya cuma tanya lauknya apa. Maksud saya, kalau saya nggak cocok saya turun ke CP. Maksudnya, repot nggak Bu ngurus orang segini aja makanan? Walaupun nggak masak sendiri, saya tak jujur lah Bu. Repot nggak? Loh, ibu saya tanya, tolong saya lah Bu. Repot nggak Bu? Loh, kok yang jawab bukan ibu? Suara bapak? Kemana tuh? Oke, saya percaya. Benar. Maka itu Roma 14:17 jelas. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Ada yang lebih hebat lagi daripada itu, tetapi soal baca kebenaran 2, damai sejahtera 3, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus harus dibaca. Sebab masih ada 90% lebih pendeta orang Kristen sukacitanya bukan karena Roh Kudus, tapi jumlah saldonya. Ya, yang tertawa ini saya tahu arti. Oh, diikut lagi. Oh, sakit Bu, disikut aku ibu. Lo serius? Masih ada 90 lebih orang Kristen sukacitanya ditentukan oleh saldonya. Sampai anjingnya pun tahu kapan dia punya duit, kapan nggak punya duit. Serius, karena saya pernah buat penelitian itu. Sampai batuk-batuk. Dengar ya, saya buktikan gini ya. Anjing itu kan paling sensitif telinganya. Ya toh? Jangan khotbah sendiri, dia. Anjing kan paling sensitif telinganya. Ya, kalau nyonya pulang bawa pakai motor, anjing tahu ini motornya nyonya atau motor Kang Bos. Betul? Anjing. Suatu sore anjing dengar, oh nyonya pulang. Dia pasang kuping. Begitu matikan motor, anjing nggak dengar ribut-ribut. Terus begitu nyonya rumah buka pintu, nyanyi-nyanyi, langsung anjing batin, duitnya lagi banyak. Tapi kalau duitnya lagi meti, orang timur bilang meti itu kurang gitu ya. Begitu matikan motor, juder, buka pintu, tendang. Anjing langsung mikir tidak punya duit, maka anjingnya akan masuk dalam kolong meja, aku ditendang juga. Nah, orang Kristen yang sukacitanya karena saldonya, saya percaya nggak perlu pakai tensi darah meteran itu loh. Cek saldo, saldo banyak, tekanan darah normal. Pinter semua lo ngerti. Saldo meti, langsung naik itu tekanan darah. Ayo bertobat.
Maka itu firman ini jelas. Isi surga cuma 3. Ini loh masalahnya. Ngapain gereja diperintah sejak 2000 tahun lebih yang lalu untuk memindahkan surga ke bumi yang barangnya cuma 3? Selesai nggak? Loh selesai nggak? Loh ngakulah, sudah salah nggak ngaku? Selesai nggak? Dengar ya, kita boleh sambil tertawa tapi dengar. Selama gereja gagal memindahkan surga ke bumi, ini masalah besar. Berarti bumi jadi seperti apa? Neraka. Ayo jujur dan rendah. Betul bumi seperti neraka sekarang? Loh, lihat sejak 8 Juli yang lalu, mengerikan. Kepolisian Republik Indonesia digoncang oleh kasus besar. Dan maaf, pelakunya orang Kristen. Setia ke gereja loh, aktif pelayanan, suka nyumbang, jangan lupa. Loh serius, ngeri. Saya bersama sekian banyak orang cuma mikir anak mereka. Ada masih 1,5 tahun loh. Mau bagaimana nanti? Dan rakyat sudah minta dihukum mati. Maka itu rajin beribadah belum tentu murid Yesus. Kok gak ada yang berkata amin? Rajin beribadah belum tentu murid Yesus. Dan ini bukti. Maaf, seandainya Presiden Indonesia bukan Joko Widodo, kasus ini langsung hilang. Karena duit berbicara. Presiden yang diejek lolok, bodoh, krempeng, kurus semuanya, ternyata punya wibawa yang luar biasa. 4 kali Presiden minta Kapolri usut. Belum pernah. Ini luar biasa. Contoh, bulan Juni yang lalu, dunia gempar karena Presiden pelongo-pelongo ini berani ke Ukraina dan ke Rusia. Mana yang lain? Saya tahu nggak jawabannya. Ketika banyak orang tanya kepada saya jawabannya tahu. Presiden Joko Widodo menggenapi Matius 5 ayat 9. Berbahagialah kamu yang tidak punya musuh, sebab kamu akan disebut anak-anak Tuhan. Mat, ya tepuk tangan dong buat Jokowi. Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat. Tolong catat. Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat yang memberitahu manusia, saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan cuma gara-gara ayat ini. Tidak ada ayat yang lain. Ini ayat luar biasa. Nggak punya musuh, membawa damai. Bahasa Inggrisnya peacemaker. Lawan katanya troublemaker. Ini luar biasa. Nah, iblis tahu ayat ini, maka hanya ada satu cara untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita masih punya musuh. Tolong dengar pernyataan. Mungkin ada di antara rekan-rekan pendeta yang bilang, saya tuh nggak punya musuh. Cuma ada 4 orang, saya tuh malas ketemu. Sama, cara itu baik-baik. Betul? Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Jujur dalam hati saja. Maka dengan ayat ini, maafkan saya, belum tentu seorang gembala dan pendeta itu anak Tuhan kalau dia belum berdamai dengan 1-2 orang. Jangan main-main dengan tidak pengampun. Jangan main-main
Nah, mengapa Joko Widodo satu-satunya presiden di dunia ini yang berani ke Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan mereka? Karena dia nggak punya musuh. Belum pernah terjadi di negara kita 77 tahun merdeka. Ada presiden dihujat, dihina, dimaki-maki, dituduh. Belum, betul nggak? Kumpulkan semua. Belum pernah. Coba presiden yang dulu-dulu pagi ngomong, sore mati sudah. Gitu? Jokowi dihujat luar biasa, diberikan gambar-gambar, ingat itu. Dia digambarkan disalib seperti Yesus, jatuh. Terus yang terakhir, patung Kudus Buddha diganti kepalanya presiden, dan banyak. Dia cuma senyum. Itu luar biasa. Nah, yang presiden hebat-hebat lain, yang musuhnya banyak, kalau datang ke Ukraina, datang ke Rusia, pasti akan tertuduh sendiri. Kamu aja masih punya musuh, mau damaikan kami. Pulang. Loh, wajar tidak firman ini? Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan sebesar, cek hati ini. Bukan cek puasa sebulan berapa hari, bukan cek berapa persembahannya sebulan, bukan cek berapa jam doanya sehari. Cek, periksa, ada nggak yang belum aku ampuni? Serius, mantan pimpinan kita, mertua kita, boleh saya ngomong itu? Kan rata-rata pendeta punya mertua juga. Gak usah amen, diam saja. Karena begini prinsip saya. Jujur ya, jujur, jawab. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Loh, saya tanya. Jawablah, gak usah pura-pura. Firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Nah, terima kasih Tuhan, kau lihat kami jujur semua. Loh, gembala-gembala, saya suka ngetes ini ke jemaat. Hanya ini, saudara-saudara, apa khotbah saya 3 minggu yang lalu? Tahu nggak jawaban jemaat? Apa jawabannya? Jangan lupa taruh tajam. Lihat sebelah, apa ya? Terus garuk-garuk, terus dia catatan. Coba firman mama mertua 20 tahun yang lalu. Jujur, masih ingat gak? Padahal mama mertua sudah meninggal 11 tahun yang lalu. Karena firman mama mertua kita pakai Yosua 1 ayat 8. Perkatakan perkataan mama mertuamu dan renungkanlah siang dan malam. Loh, jujur loh, mantu-mantu disakiti mama mertua itu pasti cerita ke ipar, ke orang. Ampun mama mertua. Loh, ya atau tidak? Maka itu berbahagia yang gak punya mertua. Amin. Amin lagi. Oke. Ya, betul. Kenapa firman Tuhan kita sering lupa? Karena kita tidak memperkatakan dan tidak merenungkan. Betul? Ayo kembali. Isi surga cuma berapa? Pinter, tangan saya sudah begini. Dari 3 ini, yang satu bukan urusan kita, yaitu kebenaran. Kebenaran gak perlu diapa-apakan. Tampilkan saja. Siapa kebenaran itu? Yesus dan firman. Nah, tugas kita tinggal 2. Buatlah suasana damai sejahtera kemanapun kita pergi. Yang ketiga, buatlah orang kalau ketemu kita itu rasa sukacita. Jangan kalau orang ketemu kita pinggir-pinggir. Oh, dengar juga terus yang ngomong pelan-pelan. Ya betul tidak? Maaf ya saudara, ini sederhana sekali. Orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, terlambat datang aja dicari.
Mana dia? Mana? Loh, betul tidak? Karena kalau ada dia itu enak, rame begitu loh. Apalagi yang suka bawa makanan. Loh, kok tertawa kenapa? Ini perintah Tuhan Yesus loh. Hari Rabu malam yang lalu saya diminta oleh kelompok Full Gospel Businessman Fellowship International, atau ya pengusaha-pengusaha Kristen internasional. Temanya menarik. Pengusaha rasa gembala. Ayo, kira-kira sudah mau apa dengan tema? Saya tanya dulu kepada pengurusnya, kenapa kok saudara milih pengusaha rasa gembala? Wah, luar biasa. Nah, saya sampaikan Yohanes 21, nggak usah dibuka, kita semua tahu. Pertama kali Tuhan Yesus menjumpai Petrus setelah penyangkalannya. Berapa kali? Salah, pendeta-pendeta aku bilang 3. Petrus menyangkalnya 7 kali. Nah, makanya terbelalak saya sebutkan. 3 kali sebelum ayam berkokok. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Dia balik ke kota, guru bangkit. Petrus nggak percaya. Nyangkal tidak? Maria ibu Yesus mendengar. Oh ya, maka dia mengajak murid-murid perempuan yang lain. Betul, tidak ada. Balik ke kota, berita guru bangkit. Petrus percaya. Yang kelima, yang keenam, 2 murid pria kecewa pulang kampung ke Emmaus. Yesus Tuhan hadir, tapi mata mereka masih tertutup. Ketika Yesus sampai di rumah mereka, pecahkan roti. Mereka tahu ini guru, langsung lenyap. Mereka balik di Yerusalem lagi. Yesus bangkit, kami ketemu. Petrus percaya? Loh, saya tanya, Petrus percaya? Klimaksnya yang ke-7, jahat ini Petrus. Dia kembali ke hidup yang lama, tangkap ikan. Padahal di Lukas 5 dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semuanya, aku ikut engkau. Kalau begitu, namamu bukan Simon tapi Petrus, dan pekerjaanmu penjala manusia bukan penjala. Loh, kok balik ke hidup yang lama? Berarti dia nggak tulus suatu bertobat. Perahu dan jalannya masih disimpan. Maka itu ketika dia kecewa, dia kembali hidupnya. Maka itu yang dulu mantan penjudi, mantan minum-minum, jangan simpan kartu judimu, botol minumanmu, awas. Ya, video-video pornomu habiskan semua. Kalau nggak, waktu kita kecewa dia bisa panggil-panggil lagi. Betul? Udah. Barang-barang kenangan masa lalu buang semuanya. Hati-hati dengan itu. Petrus yang kumpul Yesus 3,5 tahun aja bisa miring-miring. Apalagi kita yang gak pernah kumpul Tuhan Yesus. Ini peristiwa. Nah, kurang ajarnya Petrus di penyangkalan yang ke-7. Dia kok ngajak murid-murid yang lain. Ya, kok gobloknya Yohanes juga. Kenapa mau ikut? Maaf ya, saya cuma ngomong. Sejak saya mengenal pribadi Petrus, saya sudah berjanji, kalau saya punya anak laki, punya cucu laki, gak akan pakai nama Petrus. Yang saya terlanjur punya, gak apa-apa, jangan ganti nama, mahal. Serius. 7 kali, bukan 3 kali. Pagi itu pertama kali Jumat. Dan Yohanes menulis, ternyata di pinggir danau itu Tuhan Yesus sediakan ikan bakar. Keren loh, cari ayat. Maka itu kalau ada di antara kita ngaku murid Yesus gak suka ikan, bertobat. Bukan murid Yesus, gurunya suka ikan. Ingat, Menteri Susi waktu itu gak makan ikan, tenggelam. Keren juga ya, gak suka ikan, janji mulai hari ini makan. Begitu Petrus mendarat, dia malu. Lalu pertanyaannya, adakah engkau mengasihi aku? Lalu permintaannya cuma 1, beri makan domba-domba. Beri makan. Jadi para gembala itu gak boleh cuma khotbah firman saja. Isi perut jemaat, perut orang-orang mendengar, betul?
isi mentalnya. 3 hal: roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu kalau kita membawa surga kemana-mana, setiap kali orang jumpa kita ada rasa adem, damai di hati. Baru ngelihat kita belum ngomong apa-apa, aduh, pernah tau lihat orang seperti itu? Terus ada sukacita kalau mereka ketemu gereja. Ini kesaksian tadi sama anak saya, sama istri saya, kami dari bandara naik taksi. Namanya Iksanil, Muslim. Nah, situ lagi telepon dengan anak-anak saya. Tiba-tiba dia bisa bilang, oh bapak ini dokter. Dari mana dia nilai saya dokter? Nah, kamu cukup heran nggak tadi? Langsung. Istri saya sudah bingung. Terus dijawab, hampir jadi dokter tapi nggak jadi. Terus tanya, kenapa Pak? Aduh, saya punya istri sakit. 2012 yang lalu dia kena tumor. Ceritanya seru, sampai hari ini lumpuh total. Dia setiap berapa hari sekali mesti ganti selangnya, ganti apa itu tempat buangan kencing, apa selang untuk makan. Terus kami bilang, nanti kami doakan. Iya, saya tahu sekarang Bapak pendeta. Loh, dari mana? Sampai kami kaget di taksi. Jawabannya, karena cara Bapak bicara itu beda. Enggak kena. Akhirnya kami doakan sebelum kami turun. Dan saya beri maaf sekian ratus ribu untuk nambah-nambah beli peralatan buat istri. Wih, dia tarik tangan saya, sambil tunduk, terus dia cium tangan saya. Saya bawa surga untuk dia. Maka itu sampai hari ini orang heran, saya tuh nggak punya mobil pribadi. Bukan minta, enggak. Bukan saya sombong, beli pun saya mampu. Karena saya nggak akan pernah punya mobil pribadi. Selama saya masih hidup, saya tetap ingin naik angkot, ketemu banyak orang untuk jadi berkat. Saya punya anak banyak di Jakarta yang punya mobil. Saya punya teman banyak pengusaha punya mobil. Berapa banyak di antara mereka nawari mobil ya sopirnya? Dia bilang tidak. Saya akan tetap naik angkot. Ya dia bilang, kamu gak kasihan istrimu? Saya bilang, telat ngomongnya. Ini perjanjian kami sebelum menikah. Saya minta mobilnya. Istri saya itu luar biasa. Naik angkot, naik bis kota, naik metro mini, buat kami biasa. Untuk jadi berkat. Maka yang punya mobil, saya perlu pesan. Dalam 1 minggu, pilih 2 hari, garasikan mobil saudara, naiklah angkot untuk jadi berkat. Pasti yang males nggak amin kan? Tahu sudah. Nah, serius. Maka itu dikontak saya, handphone, supir taksi, supir angkot, tukang parkir, cleaner, banyak sekali. Serius. Nah, yang pantat mobilan bertobat. Apalagi pantat mobilan itu ada orang hobinya. Yang kali dapat iklan mobil baru, pengen coba itu rasanya kayak apa? Kan begitu bukan? Yang hobi mobil ngaku lah, nggak usah, nggak ada yang mana. Nah, saya pesan, siapapun kita, mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Catat. Ya masa ada orang mati naik becak? Loh, betul tidak? Maka itu jangan pingin punya mobil-mobil mewah. Pakai uangnya untuk mengenyangkan orang lain. Amin. Kita tepuk tangan dong. Jadi hidup ini pindahkan surga. Maka itu kalau orang bertemu dengan kita, mereka rasa damai, mereka rasa sukacita enggak? Itu penting untuk kita ketahui dalam hidup kita. Saya lihat jamnya dulu. Tambah lagi dikit ya. Cuma ini yang Tuhan minta. Maafkan saya cuma tanya ini kepada saudara. Pernahkah saudara menemukan satu ayat saja
Dalam Alkitab Tuhan Yesus berfirman, atau Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Paulus, semuanya, bangunkan gedung gereja. Maaf, saya cuma tanya, ada? Dia jauh lebih perlu. Saudara dan saya menyatakan ini misiologi. Enggak, amin. Menghadirkan surga ke banyak orang, ini misiologi. Amin. Maka itu doa Bapa kami ini luar biasa. Bertemu orang. Semalam banyak orang ketemu anak saya Muslim, tapi suka dengar firman. 19 Desember 2017, agak lama. Saya di Makassar mau ke Sangir, ada waktu sekian jam transit. Saya tanya anak saya di Makassar, Papa mau cukur? Oh ada, baru buka. Oke, diantar. Ternyata barbershop, ada kafe. Nah, kami bertiga mau cukur bareng. Saya dapat anak ini namanya Arif Rahman Hakim, Muslim, asli Garut, tapi kerja di Makassar. Ketika dia pegang kepala saya, Roh Kudus bilang 3 hal. Itu buat dia ngaku, betul ya, Isa yang kudus itu nyata. Apa yang Tuhan katakan pertama? Hari ini dia itu ulang tahun. Nggak kenal. Ini misiologi. Yang kedua, dia itu sakit hati dengan Bapak. Yang ketiga, dia itu pengen kuliah. Jelas Roh Kudus beritahu. Sampai dia pegang kepala saya tanya, Rif, hari ini kamu ulang tahun ya? Saudara kan lihat di kaca saya, dia masih pegang kepala saya, tapi matanya melotot. Terus dia tanya, Bapak siapa? Orang, saya bilang gitu. Loh, Bapak ini siapa kok? Oke, orang. Bapak siapa yang beritahu kalau saya ulang tahun? Isa yang kudus. Mau gak percaya bagaimana? Memang hari itu dia ulang tahun. Hal kedua, kenapa kamu gak ngampuni Bapak? Dia jahat. Dia ninggalin kami. Kami jadi menderita. Maka itu saya gak bisa kuliah. Dia bilang, Arif, Papa kan kuliah kan? Kamu ingin kuliah apa? Ini sambil dipegang kepala saya cukup. Saya ingin jadi perawat, Pak. Wih, cita-cita yang mulia untuk menolong banyak orang. Akhirnya dia harus selesaikan kontraknya dulu. 2019 awal dia selesai kontrak dan dia balik ke Garut dan dia kuliah. Lewat semester 2 dia bilang, Pak, dia manggil saya Papa. Pak, saya harus punya stetoskop, punya tensi darah, punya segala. Ya beli dong. Saya belikan. Wih, 2 hari pertama dia beli, Pak, tetangga-tetangga saya datang semua untuk periksa, Pak, tekanan darah itu. Wih, keren. Ini misiologi. Bukan menyampaikan doktrin, karena doktrin memecah belah gereja. Sampaikan kerajaan surga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang dunia perlu. Siapa yang percaya dunia sedang dalam kelelahan hidup di zaman ini? Betul, stres. Maaf, saya cuma ngomong. Izinkan saya berkata pada rekan-rekan saya Tuhan. Kalau minggu jangan banyak-banyak khotbah tentang uang. Yang duduk itu capek. Senin urusan uang, Selasa urusan uang, Rabu urusan uang, Kamis urusan uang, Jumat urusan uang, kadang-kadang Sabtu juga urusan uang. Mau duduk sebentar dari minggu, uang lah. Setuju pengusaha-pengusaha? Oh, nggak ada pengusaha di sini ya? Oke, nggak apa-apa. Anggap aja suara pengusaha, capek nggak? Kalau Senin sampai Minggu dengarnya duit terus. Maaf, beritakan surga. Buat anak-anak merasa damai di rumah. Anak-anak gak cari iPad, gak cari HP yang mahal.
Anak-anak cuma cari surga di rumah papa mamanya. Ada yang amin? Hadirkan surga papa mama untuk anak-anak, itu sudah cukup. Ketika anak-anak gak menemukan surga di rumah, pasti mereka cari surga di luar. Dan kita tahu apa yang terjadi pada anak-anak kalau dapat surga di luar rumah, neraka yang mereka dapat. Jadi tugas utama gereja itu memindahkan surga ke bumi, bukan yang lain-lain. Buat semua orang merasa nyaman kalau ketemu Yesus lewat kita. Ayat terakhir Lukas 15 ayat 1. Ini ayat keren sekali. Pak Gunadi, terima kasih sudah dapat kesempatan. Ya, jangan pulang dulu habis ada perayaan. Biasanya kalau ada perayaan itu ada door prize, Pak. Masih nggak tahu, nggak ada rasanya. Kalah pendeta masa minta door prize. Malu-malu ini. Lukas 15 ayat 1. Ayo, ayat terakhir. Ini yang harus kita buat dalam hidup kita. Ayo cepat ke waktu. Siapa? Baca 1, 2, 3. Stop dulu. Di zaman itu, dua kelompok manusia ini boleh masuk ikut ibadah di bait suci tidak? Dari jauh pun sudah diusir. Kelompok ketiga itu orang dusta, sadis agama di zaman ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ditolak di dalam sistem keagamaan. Ada kata apa? Ini loh kata penting, baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, kata biasanya. Wih, satu kata susah bener. Apa kata lain biasanya? Cepat, apa kata lain biasanya? Sering, apalagi? Selalu. Saudara, Lukas 15 ayat 1 saya pakai untuk misiologi. Kenapa? Saya akan menghukum diri saya dan saya memvonis hidup saya. Kalau dalam 1 minggu tidak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saya langsung berkata, Tuhan, minggu ini aku orang Farisi akhir zaman. Gak ada yang datang mencari Tuhan lewat aku. Saya harus bertobat. Gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar dinilai lewat Lukas 15 ayat 1. Siapa yang selalu dan sering datang kepada kita cari Yesus? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jujur ya, awas orang Jakarta kalau saya tanya, saudara, kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada saudara? Seingat saya Monas belum jadi. Ya ampun, itu tahun berapa? Monas dibangun tahun 61. Maka itu harus jujur. Kapan terakhir kali ada orang berdosa dari Yesus lewat kita? Ini gereja yang benar. Ini misiologi. Terus lihat ayat 2. Waduh, luar biasa. Makan lagi. Lihat ayat 2. Maka ngapain? Siapa? Nah ini loh, orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Gembalakan domba-domba. Ini misiologi. Gak usah pakai teori yang muluk-muluk. Kalau saudara dan saya melakukan tugas ini, pertumbuhan jemaat otomatis. Serius? Tadi saya sudah ngomong yang terakhir belum? Enggak baca belum. Ini betul yang terakhir setelah ini. Makanan kan nggak ada yang dingin toh Bu ya, karena spontan. Lihat. Matius 4 ayat 2 dan 3. Jangan main-main dengan gembalakan domba-dombaku, beri mereka makan. Ini Yesus kok memberi makan. Dan setelah berpuasa berapa hari? 40 hari dan 40 malam. Akhirnya pertanyaan, waktu Yesus lapar, yang datang itu siapa? Ayat 3. Baca. Lalu datanglah si kunyuk, si setan itu. Stop. Saudara, bulan Mei 98 saya dapat jawaban rahasia ayat ini. Ini misiologi. Ternyata
mengusir setan dari bumi, nggak perlu pakai kencerotan minyak, anggur perjamuan, corot-corot tuh ngapain? Setan geli apaan? Juga pakai banner dikibas-kibaskan, setan nggak. Itu nggak ada ayatnya, goblok. Ampun saya. Betul? Luar biasa. Awas, yang CMC pakai aneh-aneh pecah, Pak Gumedi. Awas. Jadi setan selalu ada di mana ada orang lapar. Bayangkan kalau yang lapar itu Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model-model kita. Setannya banyak. Yo serius, kita bersama tertawa. Ini sosiologi loh. Betul, ini sosiologi. Begitu kenapa ada social security, jaminan sosial supaya mereka kenyang. Jadi kalau gereja bermisi, artinya semua orang lapar di sekitar kita tinggal tidak boleh lapar lagi. Maka kalau gereja membuat semua orang lapar kenyang, maka setan balik kampung ke neraka lagi, pulang kampung karena nggak ada yang diganggu. Sederhana enggak? Maka itu musuh Injil bukan setan, orang Kristen pelit. Saya tanya, apa musuh Injil? Orang Kristen pelit. Apa itu orang pelit? Orang pelit itu untuk diri sendiri aja, ngitung-ngitung. Apalagi untuk orang lain. Betul? Saya punya ilustrasi bagus. Biasanya orang pelit orang kaya atau orang miskin? Serius. Orang pelit itu pasti orang kaya. Orang miskin lebih murah hati. Maka betul kata Yesus, siapa yang susah masuk surga? Jangan bikin kaya, susah masuk surga. Dan supaya nggak kelihatan kaya terus, bagi. Nah, tapi orang pelit nggak bisa berbagi. Satu kali ada orang kaya punya dokter. Ibu, kenapa ibu? Oke ya, orang kaya punya dokter pribadi. Suatu hari anak bungsunya yang kira-kira umur 5 tahun lagi main pistol-pistolan yang isi kacang hijau tuh, pelurunya. Bukan sakit dulu, dengar ibu kok ngomong sudah. Pak, kenapa kacang hijau masuk? Kacang hijau masuk. Coba yuk kalian. Ngunu dalam sekali, pakai senter ke dokter langganan. Dokternya tahu, aduh si pelit datang. Apalagi, kenapa? Iya, anak ini nakal betul. Masa main pistol besar kacang hijau, kan harus bisa masuk kupingnya. Coba saya lihat dulu. Waduh, dalam. Terus gimana dok? Harus operasi. Orang pelit dengan operasi. Apa dok? Nah, dokternya sudah tahu. Ada yang gratis pak, nah saya mau gratis saja. Oke, saya ajari ya. Bawa pulang anak ini, tetesi air 3 hari jadi kecambah cabut. Itu orang. Jadi kalau pelit ingat kacang hijau di kuping. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita beri makan orang lapar supaya setan pulang. Ini misiologi. Kok pakai teori tinggi-tinggi? Bawa surga. Amin. Buat orang damai, buat orang sukacita, tanah Roh Kudus, kenyangkan orang lapar. Amin. Awas nggak beri orang mati. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih CMC. Terima kasih Pak Gunadi. Saya serahkan.